Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Alfauzan Iman Muslim dari kelas TE 20B akan menyampaikan rangkuman materi tentang sistem transmisi. Transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke lain di dalam suatu jaringan. Jarak antara titik dapat berbeda-beda dan bisa sangat jauh. Bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung. Elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi tersebut. Elemen sistem transmisi. Satu, ada transmitter atau pemancar atau pengirim. Transmitter mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Dua, ada transmisor, channel, kanal, atau transmisi. Kanal transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bisa berupa pasangan kabel, kabel koaksial, dan radio atau serta optik. Setiap kanal transmisi menyumbangkan sejumlah rugi atau loss transmisi atau redaman attenuation sehingga daya sinyal akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Sinyal juga akan terdistorsi akibat perbedaan redaman yang dialami oleh komponen-komponen frekuensi sinyal yang berbeda. Sinyal biasanya terdiri dari banyak komponen frekuensi yang mana beberapa diantaranya teredam dan ada juga yang tidak teredam. Kondisi ini akan menyebabkan perubahan bentuk lingkar sinyal atau distorsi. Elemen sistem transmisi yang berikutnya itu receiver atau penerima pengolahan sinyal yang diterima dari kanal transmisi, namanya receiver. Noise atau draw, attenuation atau redaman atau distortion, dan interferensi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan atau disalurkan. Klarifikasi sistem transmisi. Transmisi analog versus transmisi digital. Transmisi analog adalah sinyal informasi yang disampaikan atau disalurkan, yaitu adalah sinyal analog. Contoh sinyal analog itu yaitu adalah sinyal siaran atau televisi. Lokal loop pada PSTN antara pesawat telepon dengan sentral. Yang kedua adalah transmisi digital ya. Adalah sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal digital. Contohnya LAN, jaringan komputer, lokal loop NISDN, dan telepon seluler PLMN. Baseband transmission. Transmisi dilakukan dengan sinyal informasi tanpa proses modulasi. Contoh transmisi baseband analog, lokal loop pada PSTN, sound system antara mikrofon dengan power amplifier ataupun antara power amplifier dengan speaker atau sebaliknya. Contoh transmisi baseband digital yaitu LAN, lokal loop NISDN. Transmisi dilakukan dengan sinyal informasi tanpa proses modulasi. Contoh transmisi baseband analog yang seperti di atas. Contoh transmisi baseband digital LAN, lokal loop ISDN. Draw atau noise. Draw atau noise adalah sinyal yang tidak diinginkan tapi selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Klasifikasi noise berdasarkan sumbernya. Satu adalah internal noise, yaitu noise yang berasal dari dalam perangkat atau peralatan komunikasi itu sendiri. Yang termasuk internal noise adalah thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, dan impulse noise. Yang kedua, external noise, yaitu noise yang sumbernya berada di luar sistem. Yang termasuk external noise adalah man-made noise, atmospheric. Internal noise terdiri dari thermal noise, berasal dari struktur gerakan acak elektron bebas pada komponen-komponen elektronik.
Yang kedua, intermodulus noise disebabkan oleh ketidakliniaran dari suatu perangkat penguat. 3. Crosstalk noise disebabkan oleh induksi listrik antara dua atau lebih sinyal yang mengalir dalam saluran transmisi. 4. Impulse noise yang timbul secara spontan dan keberadaannya tidak kontinu. External noise ya terdiri dari 3, yaitu yang ke 1 man-made noise dibangkitkan oleh peralatan lain buatan manusia, misalnya pengapian atau busi, kendaraan, motor listrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah atmospheric noise disebabkan oleh kondisi atmosfer atau awan, petir, medan magnet yang dapat mempengaruhi kualitas penerimaan sinyal. Terus yang ketiga extraterrestrial noise diakibatkan oleh radiasi sinar matahari atau galaksi lain, disebut juga cosmic noise atau space noise. Thermal noise dan noise figures. Thermal noise disebut juga white noise. Istilah noise sendiri terkadang hanya ditunjukkan untuk jenis noise ini. Noise figuration adalah angka yang menunjukkan penguatan noise oleh perangkat penguat sinyal atau amplifier. Noise figuration atau NF adalah versi logaritmik dari noise ratio atau NR. Media transmisi. Media transmisi yang pertama adalah kabel tembaga. Sistem transmisi menggunakan kabel tembaga ataupun kabel optik sebagai medium transmisi, disebut juga sistem transmisi saluran, line transmission system. Perangkat pokok pada sisi transmitter maupun receiver adalah line terminating equipment atau LTE yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik dengan bentuk dan kode-kode tertentu, sehingga sinyal tersebut mempunyai sifat yang cocok untuk disalurkan melalui saluran kabel. Kabel serat optik. Sistem transmisi menggunakan kabel serat optik sebagai medium transmisi tersebut termasuk ke dalam sistem transmisi saluran. Perangkat pokok pada sistem transmitter maupun receiver pada optik, line transmission equipment atau LTE, yang berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik atau cahaya dan sebaliknya, merupakan media transmisi paling modern. Bandwidth lebih lebar, redaman rendah, dan LBH imun terhadap interferensi elektrik eksternal, digunakan pada sebagian besar transmisi jarak jauh. Ya, pada saat menggunakan transmisi jarak jauh, kabel serat optik lebih diuntungkan dari kabel tembaga. Yaitu kabel optik memiliki suatu serat optik terdiri dari dua bagian, keduanya tersebut terbuat dari serat kaca atau plastik. Transmisi radio. Pada sisi pemancaran atau transmitter dilakukan modulasi, yaitu menumpangkan sinyal informasi pada gelombang pembawa atau frekuensi carrier. Umumnya output modulator adalah berupa sinyal intermediate frekuensi IF. Selanjutnya, RF processing adalah pengubahan sinyal IF menjadi radio frekuensi atau RF, dan juga penguatan sinyal sehingga diperoleh daya sinyal yang sesuai kebutuhan saat dipancarkan. Pada sisi penerima receiver, RF processing adalah penguatan sinyal yang diterima dan pengubah kembali sinyal RF menjadi sinyal EF. Adapun demodulasi adalah mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal carrier termodulasi, kebalikan dari modulasi. Propagation modes. Pada komunikasi satelit, reparator gelombang microwave reparator
ditempatkan di satelit, dan satelit membandingkan acceleration dan memancarkan kembali sinyal tersebut pada beta frekuensi berbeda. Frekuensi yang dialokasikan itu untuk mengkomunikasikan satelit adalah range frekuensi 1 sampai 30 Hz. Parameter-parameter transmisi yaitu ada daya, penguat, redaman, lebar beta, drop, signal to noise interference, gema, kecepatan bit, laju data, error rate, pergeseran pulsa. Persyaratan transmisi: jaringan telepon dan NSD, jaringan data. Persyaratan transmisi tergantung pada aplikasi. Persyaratan transmisi sebagai berikut, yaitu ada data rate, data loss tolerance, peak delay tolerance, variable delay tolerance, peak information rate. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata-kata kurang baik, bahasa yang disampaikan kurang jelas, kata-kata yang disampaikan kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.